Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bapak doakan ya, mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Nah, siswa dan siswi sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Muatan pelajarannya yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah, akan segera kita mulai ya. Yang pertama, kita akan belajar muatan PPKN dulu ya. Pada muatan PPKN ini, yang pertama kita akan belajar akibat jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Nah, apa saja akibat jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Nah, simak baik-baik ya. Akibat jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Nah, apabila kita tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan konflik. Jika terus dibiarkan, kondisi tersebut akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan antar individu, kekacauan, tidak adanya kerukunan, serta tidak terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat ya. Nah, selanjutnya, akibat jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Nah, pada subtema ini kalian akan belajar tentang bentuk-bentuk tanggung jawab manusia atas masalah sampah. Nah, masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai akibat seperti ini. Yang ke-1, meningkatnya jumlah kuman penyakit yang mengancam kesehatan. Selanjutnya yang kedua, mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, yang ketiga, mengganggu kenyamanan dan keindahan. Serta yang keempat, menyebabkan banjir. Nah, 4 hal tersebut adalah akibat jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah ya. Jadi akan menimbulkan 4 hal berikut ini ya. Kita lanjutkan. Jadi perilaku tidak bertanggung jawab terhadap sampah mengakibatkan rusaknya keindahan dan pencemaran tanah, air maupun udara. Membantu anggota masyarakat yang membutuhkan pertolongan adalah salah satu bentuk sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya
yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian tanggung jawab juga merupakan wujud kesadaran akan kewajiban kita ya, akan kewajiban kita. Pentingnya tanggung jawab keluarga menyangkut nama baik, kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan keluarga. Nah, oleh karena itu, setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab dalam keluarga juga menyangkut kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan keluarga. Kemudian pentingnya tanggung jawab di lingkungan sekolah ya. Pentingnya tanggung jawab di lingkungan sekolah mempengaruhi pembentukan pola pikir dan karakter diri. Pentingnya tanggung jawab di masyarakat menyangkut cara berpikir, berbicara, dan bertingkah laku manusia di tengah masyarakat, sehingga segala tingkah laku dan perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, itulah ya muatan PPKN mengenai 3 hal ya yang Bapak jelaskan dalam PPKN ini, yaitu akibat jika tanggung jawab tidak dilaksanakan, kemudian akibat jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah, kemudian yang ketiganya pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi 3 hal tersebut yang Bapak jelaskan pada muatan PPKN ini. Kita lanjutkan. Sekarang menginjak ke muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar menemukan informasi berdasarkan teks dan gambar cerita. Kemudian mempelajari cara menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Untuk menarik orang untuk membaca informasi, maka gambar cerita harus menarik. Kalian dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan tema gambar cerita kalian. Kalian juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah ya. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melakukan pesan pada gambar cerita. Nah, ini perhatikan, ini langkah-langkah untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Untuk dapat menemukan informasi dari sebuah teks, kalian harus membaca teks tersebut dengan cermat. Nah, berikut ini beberapa langkah yang dapat kalian ikuti untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Yang pertama, pahami judul teks. Apabila judul tertulis dalam teks ya, pahami dulu judul teksnya. Kemudian yang kedua, bacalah isi teks atau bacaan secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga, catatlah inti dari setiap paragraf. Dan yang keempat, jika ada kata-kata yang tidak kalian ketahui artinya, carilah arti kata tersebut di dalam kamus ya. Nah, itu langkah-langkah untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Kemudian yang kelimanya,
menyimpulkan teks. Menyimpulkan teks berarti menyampaikan pendapat akhir setelah menangkap semua informasi yang telah disampaikan. Jadi setelah kalian belajar menemukan informasi penting dari sebuah teks, kalian dapat menyimpulkan teks tersebut ya. Berarti kalian menyampaikan pendapat akhir setelah menangkap semua informasi yang telah disampaikan. Simpulan dalam teks biasanya ditandai dengan kata-kata berikut ini. Seperti karena itu, oleh karena itu, jadi, untuk itu, itulah sebabnya, kesimpulannya, ringkasnya, dengan demikian, dan intinya. Nah, itu adalah kata-kata yang terdapat pada kesimpulan ya. Kita lanjutkan, masih muatan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa yang terjadi sesuai urutan kejadiannya. Untuk menemukan informasi berdasarkan gambar cerita, deskripsikan gambar cerita dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, perhatikan objek di dalam gambar dengan teliti. Selanjutnya yang kedua, tentukan ciri atau karakteristik utama objek di dalam gambar. Selanjutnya yang ketiga, tentukan fungsi atau manfaat objek yang ada di dalam gambar. Dan yang keempat, menentukan diksi atau pilihan kata yang jelas. Nah, kita lanjutkan. Masih muatan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita akan belajar menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Untuk menceritakan gambar, khususnya gambar yang memuat objek-objek kompleks dan beragam, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, perhatikan semua objek yang ada di dalam gambar dengan teliti. Kemudian yang kedua, perhatikan setiap unsur di dalam gambar. Yang ketiga, kembangkan imajinasi dengan menghubungkan unsur-unsur dalam gambar. Dan yang keempat, ceritakan gambar cerita sesuai urutan atau alur cerita yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu siswa dan siswi sekalian ya, untuk muatan bahasa Indonesia yang telah kita pelajari, yaitu cara menemukan informasi berdasarkan teks dan gambar cerita, kemudian cara menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Baiklah siswa dan siswi sekalian, itulah pembelajaran pada hari ini pada tema 2 subtema 3 ya, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Serta tidak lupa semangat terus untuk belajar. Dari Bapak dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.